semua. Shalom. Sudah makan nasi goreng nggak ada suara lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Itu marah. Kita masih pada topik, pada tema belajar mengenal tentang hubungan. Yang belum tahu hari ini harus tahu. Ada satu teori perang untuk bangsa apa saja, untuk negara apa saja, untuk zaman kapan saja. Perhatikan ya, sejak zaman dulu ribuan tahun yang lalu, di dalam hukum perang, sebuah negara atau sebuah kerajaan yang ingin menyerang kerajaan yang lain, ada satu teori, dan teori itu dipakai tetap sampai hari ini, yaitu benar baik-baik, harus menguasai pusat-pusat komunikasi. Coba dengarkan. Begitu suatu negara, suatu kerajaan, semua bagian komunikasi ditaklukkan oleh musuh. Kenapa negara itu pasti kalah? Walaupun persenjataannya lebih hebat daripada yang menyerang. Tolong jawab. Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, ini. Saya bilang di negara ini. Kenapa? Begitu suatu negara, suatu kerajaan menguasai pusat-pusat komunikasi di negara yang diserang, itu pasti kalah. Walaupun persenjataan negara ini lebih hebat daripada yang menyerang. Poin ini penting sekali. Kalau saudara bisa tahu, gampang untuk belajar tentang hubungan. Kenapa? Misalnya pusat telekomunikasi, putus semua jaringan telepon. Kalau mereka punya stasiun TV, putus. Bandara, pelabuhan, hancur, putus semuanya. Kalau mereka punya stasiun radio, putus. Kenapa pasti tahu? Karena mereka terisolasi dan tidak bisa mencari bantuan. Begitu komunikasi hancur, mereka pasti tahu. Ya. Pasti. Maka itu teori ini dipakai oleh iblis sampai hari. Pernah nggak yang belum menikah sudah ada? Yang sudah menikah, saya minta jujur supaya belum menikah ini belajar. Masalah terbesar hubungan suami istri sering ribut itu masalah komunikasi. Ya. Yang satu salah dengar, yang satu salah ngomong. Habis kalau suami istri seperti itu. Betul, kalau nikah? Betul. Jadi saya akan dengan komunikasi. Kemarin kita sudah belajar. Ada beberapa hal Tuhan bicara kepada kita lewat firman, lewat kita menyiarnya lewat mata. Apa yang dia lihat? Tuhan berbicara. Itu luar biasa. Ya, Mazmur 38 lewat mata. Nah, kalau kita sudah belajar hal ini, lalu kita lihat Abraham didatangi Tuhan siang-siang hari panas. Saya tanya, setelah kita belajar tentang hal-hal itu, sebetulnya komunikasi Tuhan dengan kita itu mudah atau susah? Mudah. Mudah. Cuma kita yang susah. Ya. Berarti kita yang sulit. Kenapa kita sulit? Karena terlalu banyak rencana-rencana kita sendiri. Maka itu kita nggak bisa dengar. Perhatikan ya. Kalau saudara ingin cari kehendak Tuhan dan ingin punya hubungan yang baik dan yang manis dengan Tuhan, tolong catat satu hal. Setelah kemarin kita baca soal ketaatan, Abraham dipilih taat, Maria taat semuanya. Tapi kalau saudara ingin Tuhan bisa berkomunikasi dengan diri kita, ada poin penting. Jangan punya planning atau rencana yang kita siapkan. Begitu Bapak di surga tahu bahwa kita punya rencana, lalu kita tanya, Tuhan berbicara dong kepada saya ingin tahu ini apa? Tidak mungkin Tuhan bicara. Contohnya begini, saya beri contoh anak muda. Jangan doa dengan Tuhan. Ada 3 cara yang saya ketahui. Yang mana? Kenapa saya
Cewek yang sesuai kan kita coba semua. Tuhan, saya mau beli rumah, tapi saya bingung ada 4 pilihan. Tuhan, saya mau bekerja, ada 3 panggilan di Makassar, di Jakarta, di Manado. Tuhan tidak akan mau berkomunikasi dengan kita, nggak mau berhubungan dengan kita kalau dia tahu kita punya pilihan dalam hidup. Kenapa? Ayo cepat jawab. Mengapa kalau Tuhan tahu saudara punya pilihan, Tuhan nggak akan bicara? Ayo cepat. Nasi goreng sudah Kita. Ayo, kenapa? Maaf ya, banyak karena nanti pagi mereka sarapan nasi goreng. Kalau saya tidak, saya nasi goreng saja. Ayo, kenapa? Kalau ada pilihan, pasti nggak bisa berkomunikasi, nggak mau bicara dengan kita. Saudara harus jawab, karena ini poin penting. Maka itu ada orang Kristen murid Yesus rajin doa puasa, hanya minta Tuhan berbicara dengan Tuhan. Saya sudah 3 minggu berpuasa, lambung seperti ini. Selama Tuhan tahu saudara punya pilihan, dia tidak akan berbicara. Berapa hari mencoba puasa? Kenapa? Terlalu banyak maunya mungkin. Terlalu banyak maunya. Ya, satu lagi. Egois. Iya, Pak. Apa dia? Kenapa dia egois? Enggak tahu. Saya harus menanggalkan imajinasi dan Harus menanggalkan imajinasi. Ayo, 2 orang lagi. Karena tidak akan terima kalau Tuhan menjawab. Nah, ini karena semua rencana kita itu pasti tidak ada cocok dengan rencana. Ya. Maka itu ketika Papa tahu kita sudah punya pilihan, lalu kita memaksa Papa untuk memberi petunjuk, pasti bertengkar. Bertengkar siapa dengan siapa? Tuhan dengan kita. Nggak mungkin Tuhan mau bertengkar dengan kita. Istilah begini, kalau ada opa-opa umur 70 tahun bisa bertengkar dengan anak kecil 5 tahun, yang salah pasti siapa? Jawab, yang salah pasti siapa? Yang opa, di opa. Terus umur 70 berkait dengan umur 5 tahun. Nah seperti itu Papa disini. Kita ini bodoh-bodoh atau tidak sih? Bodoh. Tersinggung gak sama mereka? Saya tanya, kita ini bodoh-bodoh tidak? Bodoh. Bodoh sangat. Bodoh. Maka itu Tuhan gak akan bertengkar dengan kita. Kembali dengan Abraham. Saya tanya, kalau Abraham yang belum kenal Tuhan, tapi diajak bicara, dan Abraham waktu itu sudah punya planning di hidupnya, punya rencana. Oh, aku mau begini bersama istriku. Oh, kami mau berusaha, kami mau. Kira-kira kalau Tuhan tahu Abraham sudah punya planning, punya rencana, punya pilihan, kira-kira diajak bicara nggak untuk pergi ke tempat yang dia beritahu? Tidak. Tidak. Pasti bertengkar. Yang di rumah, ini rumah saya. Jadi ketika ketika kita rindu Tuhan bicara dengan kita, tapi kita punya sesuatu yang kita simpan, tidak akan bisa. Masih ingat kisah Samuel? Saya tanya jujur, masih ingat kisah Samuel? Masih. Berapa kali Tuhan panggil Samuel? 3 kali. Nah, 4. Iya, itu semua. Pertanyaan, mengapa Papa panggil sampai 4 kali? Ini rahasia nomor 3. Kita buka 1 Samuel pasal 3. Mulai ayat 1. Nah, ini komunikasi, ini hubungan yang kita harus tahu. Mari pada telepon kamu mati aja. Iya. Iya, Pak. Oh iya. Dan 2 Samuel 3. Oh, 1 Samuel 3. Wih, makasih. Nanti nasi goreng. Judulnya apa? Samuel terpanggil.
Ajar. 1, 2, 3. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Terjemahannya betul, kita masih muda, masih anak-anak. Terpanggil untuk melahirkan mentornya Imam Eli. Tapi saya, maaf Eli, kalau ketemu di surga jangan marahi saya cuma ngomong. Saya mentor ini kabur matanya, kurang dengar telinganya. Ternyata Imam Eli kabur dua-dua, mata jasmani kabur, mata hati rohani kabur. Telinga jasmani sudah mulai pulih, ternyata telinga jasmani sudah mulai pulih, ternyata telinga rohani juga sudah pulih. Nah, ini penting untuk semua pemimpin. Ingat ya, modal utama seorang pemimpin bukan gelarnya, bukan pengalamannya. Modal utama seorang pemimpin adalah mata yang tajam melihat ke depan dan telinga yang tajam untuk mendengar segala sesuatu di sekitar. Betul tidak? Betul. Karena kalau seorang pemimpin, kamu nggak nyangka iman. Kalau seorang pemimpin nggak bisa melihat ke depan, yang dipimpin jadi apa? Jadi kita nggak tahu cara dibawa kemana. Kalau seorang pemimpin tuli tidak pernah dengar informasi tentang apa saja, celaka nggak yang dipimpin? Celaka. Ya, ini sama. Saudara, perhatikan ya, saya tidak pernah mempelajari dari Samuel, saya takut. Ternyata di zaman itu di Israel, Papa tidak menemukan seorang pun. Perhatikan. Kenapa Bapak habis? Ada punya Bapak dipinjamin? Oh ada. Betul, ada nggak? Nggak ada. Habis tinta ya? Habis tinta. Ada. Ini sini ya. Saudara dengarkan ya. Saya kagum. Nanti kita akan melihat setelah kita baca kisah Samuel ini dengan pertanyaan ini ya. Sebetulnya siapa yang sangat perlu siapa untuk menyampaikan sesuatu? Dengarin pertanyaan ini. Seharusnya antara manusia gereja Tuhan dengan Tuhan itu sebetulnya siapa yang lebih perlu siapa untuk menyampaikan sesuatu? Ngerti pertanyaannya? Jangan dijawab, akan ketemu jawabannya, kita pelajari bersama. Rupanya hari ini ada berita yang sangat penting yang Bapa di surga harus sampaikan kepada Israel. Harapan Tuhan, Imam Eli bisa menangkap sinyal-sinyal kecil dari surga. Tapi sayang, Imam Eli bagaimana tadi? Tuli. Buta dan tuli, baik jasmani maupun. Nah di situ Tuhan cari siapa yang bisa kuajak bicara. Ayat 2. 1 Samuel 3 ayat 2. 1, 2, 3. Dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Berbaring di tempat tidurnya. Terus Lampu rumahlah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ini aneh. Samuel sudah tidur di bait suci, tapi dia pilih ruangan mana? Baca, dia pilih ruangan mana sama? Tempat tabut Tuhan. Masih ingat? Ada 3 bagian tentang rumah Tuhan tabernakel. 1 halaman, 2 ruangan suci. Yang ketiga ada tirai 4 lapis ruangan Maha Kudus yang ada tabut perjanjian. Samuel tidur di mana dari 3 ruangan itu? Masih ingat hukumnya? Kalau bukan imam, boleh masuk ke situ.
Bahkan imam pun harus setahun sekali di hari raya Arafah, Yom Kippur. Mereka masuk bukan waktunya mati. Betul, masih ingat umum itu? Ya. Ini yang bacanya bertanya-tanya, kok nggak mati ya? Tertulis jelas di Alkitab. Boleh kita berpikir seperti itu, kok nggak mati ya? Ya. Saya cari jawabannya. Nanti kalau saya bersyukur, saya pernah jadi guru sekolah. Imam ini punya berapa anak? Imam ini punya berapa anak? Dua. Baik atau tidak anak? Tidak. Coba baca 1 Samuel 2 ayat berapa ya? Yang mengatakan bahwa anak Imam ini itu Dursila. Itu bahasa Melayu. Dursila itu nenek yang kurang ajar. Gimana ceritanya Dursila? Ada ayat berapa? 12. Ayat 12. Ayo kita baca 1 Samuel 2:12. 1, 2, 3. Adapun anak-anak Eli adalah orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mengindahkan Tuhan. Nanti baca lebih jauh. Begitu umat mempersembahkan korban, ditulis di Alkitab, maka 2 anak imam ini pakai garpu yang panjang 3 giginya dan mereka ambil daging persembahan. Nah ini pertanyaan. Karena saya berusaha minggu, jadi saya tanya, kok Samuel kumpul 2 kakak angkat sekurang ajar itu? Seharusnya Samuel terpengaruh ketularan. Ya. Ayo jawab, anak kecil loh. Seharusnya Samuel ketularan enggak? Ya. Nah ini yang saya pikir, kok enggak ketularan? Karena saya tanya begitu, siapa guru sekolah minggunya ini? Pasti guru sekolah minggunya ngajar Samuel ini hebat sekali. Boleh nggak saya tanya begitu? Boleh. Saudara, dari kisah 2 kakak angkat yang Dursila, saya mendapat jawab. Kenapa Samuel berani tidur di tempat abuan dan tidak mati? Rupanya Samuel ini sampai. Ayo jujur, kalau saudara punya adik kecil, sering diganggu, sering dimanfaatkan, nah, bertobat sering. Nah, Samuel ini bingung, mau lari mana nih menghindari 2 kakak angkat yang Dursila. Rupanya dia tahu kan dia dekat dengan mati. Begitu Samuel tahu, nggak ada orang yang berani masuk ke tempat itu. Lu ngerti nggak sih? Jangan ngerti. Iya. Jadi apa? Udah masuk kan mas? Iya. Ya beda tidur di situ saja. Pasti orang tidak berani masuk. Ngintip pun tidak. Kenapa? Ngintip pun tidak. Iya, ngintip pun tidak. Saya kalau ngerti, maka Tuhan tidak marah. Karena Tuhan melihat motivasi anak. Nah, ketika Samuel sering tidur di tempat Kudus, tempat tabut ini, berarti hubungannya dengan Tuhan makin dekat. Ya. Tapi dia masih belum tahu. Nah, ayat 3, 1 Samuel 3. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Oh, maaf, 4. Terima kasih. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Nah, intonasi salah. Ya, harus ini. Lalu Yahweh memanggil Samuel. Saya itu dong intonasinya. Iya atau tidak? Saya tanya, ini kan anak kecil. Kalau sudah baca Samuel, itu tuh orang besar. Kalau kan manggil anak kecil gimana? Saya Samuel. Saya apa reaksi Samuel? Baca. Ya Bapak. Nah, dia balik ke kamar imam ini. Wajar nggak kalau dia langsung ke imam ini, nggak mungkin ke warung? Karena di rumah itu cuma ada bapak angkatnya yang mentornya. Pasti malam-malam orang tua ini cari. Ajar nggak? Apa jawab imam ini? Intonasi, baca yang betul. Aku tidak memanggil. Nah, yang intonasi bukan begitu. Aku nggak panggil. Iya, betul. Terus gimana Samuel?
Dan Samuel gimana ibu? Punya singkat ini semuanya. Samuel bagaimana? Karena itu baru Apa? Enggak setelah dia aku nggak panggil. Dia bagaimana? gila ya itu. Balik tidur lagi. Itu kembali. Nah, setelah tidur kembali, enggak berapa lama. Berapa itu baca lagi. Tuhan memanggil Samuel. Tuhan panggil lagi. Sam, anak ini polos. Ya masuk lagi ke kamar mentornya. Imam ini jawab. Baik, jawabnya apa Imam ini? Aku tidak memanggil. Itu nasinya. Orang tua itu susah tidur atau gampang tidur? Susah. Nah, ini anak kecil bangun. Makanya itu nasinya mana? Tidak. Betul. Samuelnya ngapain? Balik. Baca Samuelnya ngapain? Tidur kembali. Jadi yang luar biasa. Ayo cucu, kalau Samuel kita sudah 2 kali dipanggil dan itu, lalu ada apa lagi? Papa disuruh ngapain? Dan Tuhan memanggil Samuel. Nah, panggil lagi. Sam. Ayo, kira-kira kalau Samuel menurut saudara, saya kasih tutup pada aku di sini. Dan panggil. Sudah 2 kali ini. Lu iya atau tidak? Ya. Ini yang Samuel ngapain? Dia bangun. Kembali. Balik lagi ke kamar ini. Yang ini luar biasa. Panggilan ketiga justru imam ini yang sadar. Oh, ya betul. Yang sudah sekian waktu aku tak bisa dengar dia bicara apa. Yang panggil anak. Maka itu baca sikap dan reaksi imam ini setelah itu bagaimana? Berapa sih? Berapa? 8. 1, 2, 3. Sekali lagi jadi beberapa kali? 3 kali terus. Ia pun bangun. Nah, coba jadi anak ini. Justru kalau kita semua balik lagi kita balik juga. Enggak, suatu kali tidak. Tapi anak ini luar biasa. Tunjukkan ketaatannya kepada mentor. Karena Samuel yakin pasti Pak Eli yang panggil aku. Enggak tahu dia lupa, enggak ngerti. Coba lihat apa reaksi imam ini. Baca 1, 2, 3. Lalu ini bahwa Tuhanlah yang Nah, jadi imam ini sadar. Oh, Tuhan yang hadirkan. Bisa bayangkan, lalu imam ini pasti tidur. Ya atau tidak? Ya. 2 kali yang pertama dia tetap tidur di tempat tidur. Tapi kali ini dia apa pesannya kepada sama? Kalau Iya, pesannya apa kepada sama? jika kau Ulang mana? Jika ada hati tapi ulang kita 1, 2, 3. Baca yang baik, saudara serius. Informasi itu penting. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan sebab hamba ini mendengar. Mana firman kita? Saya mau baca dengan baik. Mana firman kita? Nah ya. Ini saya nggak coba kamu. Apa ya? Saya buka. Caranya baca begini. Ayat berapa tadi? 9. Mana? Oh, saya baca mulai 8. Dan Yahweh memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya pasti Eli Samuel pun ada tinggi. Kira-kira ya atau tidak? Ya. Terus 3 kali. Apa? Iya, Samuel. Ya Pak, bukan Bapak memanggil aku. Ini. Lalu mengertilah ini bahwa Yahweh yang memanggil anak. Lalu imam ini duduk, sebab itu berkatalah imam ini kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila dia memanggil engkau, katakan, berbicara
berbicara dengan baik, sebab hambamu ini mendengar. Saya perintah Imam Eli kepada Samuel. Samuel ngerti nggak kalimat? Tidak. Nanti saya akan buka ayat. Samuel bingung. Mana tadi? 10. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidur. Lalu datanglah Yahweh berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Ayo yang bilang 3 kali. Berapa kali Tuhan? 4. Sekarang saya berbalik kalau di posisi Tuhan. Saudara ngajak ngomong seseorang sampai 3 kali nggak mau ngerti, mau ngomong itu 4 kali. Betul. Lebih kali. Ini komunikasi. Nanti memastikan pertanyaan saya tadi bahwa antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan sebetulnya siapa yang sangat perlu bicara kepada siapa? Belum, jangan jawab nanti tanya. Keempat kalinya, lalu datanglah Yahweh berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Saya dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara, setelah sekian banyak tahun saya dibuat bertobat. Saya seringkali baca ini selalu kelewatan ayat 7. Coba lihat ayat 7. Ayo semuanya baca. Ini buat saya shock. Ayat 7. Oh iya, maaf ya. Ya, bacanya. 1, 2, 3. Dan firman belum dinyatakan kepada. Berarti Samuel ini apa? Ini loh, saya kaget. Kalau disebut anak ini belum pernah mendengar firman Tuhan, bahkan belum kenal, siapa yang bisa? Coba jawab pertanyaan saya tadi. Berarti siapa yang sangat berusaha untuk berbicara? Tuhan yang sejak hari ini, maaf ya saya cuma cerita, saya tidak pernah kesulitan mendengar dia berkomunikasi dengan saya. Makanya itu maaf ya, tapi yang sudah mengikuti dari hari Senin, Selasa kemarin sampai pagi ini, lihat cara saya aja. Maaf, saya ingin saudara semua, khususnya dari DTS, belajar. Tommy, Mega, kalian dari I3, coba lihat. Ya bukan tentang saya, tapi saya ingin saudara kamu seluruh di rumah lihat cara saya mengajar. Maaf, beda dengan banyak pernyataan. Firman itu jadi hidup. Karena Roh Kudus itu kalau saya belajar dengannya, saya dibawa menjadi pelaku. Maka itu saya bisa menghidupkan kisah ini. Nah kalau semua pengajar, semua pengkhotbah memakai metode ini, percayalah gak ada yang tertidur kalau di gereja. 90% yang tersinggunglah asal 90% lebih orang pada bekerja itu berkata, heran saya di rumah itu susah nanti, kenapa di gereja mudah? Betul, ada seperti itu? Ya. Mengajar juga nangkong. Tidak menghidupi, saya punya 2 kata Tuhan. Tidak menghidupi yang dikhotbahkan dan tidak menghidupkan firman. Mengerti 2 kata ini? Ya. Tahu bedanya menghidupkan dan menghidupi? Loh, saya tanya, tahu nih? Tahu. Kalau pengkhotbah tidak punya 2 hal ini, maka ketika dia khotbah walaupun pakai ayat Alkitab, buku-buku yang
yang dengar pasti tidur. Karena yang disampaikan tidak dihidupi dan tidak dihidupkan. Lagi sekali maaf, jangan melihat saya. Tapi setelah bagi beberapa saudara baru kenal saya. Jadi itu firman Tuhan. Bukan teori. Ya. Karena saya hidupi. Dan ketika saya hidupi firman itu, maka ketika saya mengajar, saya hidupkan firman. Tolongkan. Saya percaya dua kata ini tidak ada di teori homiletik, di teori khotbah saya tidak ada. Teori ini hanya ada di Roh Kudus. Amin. Maka itu cari buku-buku teologi tentang khotbah. Tidak akan keluar dua istilah menghidupi dan menghidupkan. Hai para hamba Tuhan, jangan buat cuma tidur kalau tidak kamu ngomong. Hidupi firman Tuhan dan hidupkan dalam hidup. Setuju saya ngomong? Setuju. Ini penting sekali. Jadi semua ini belum ngerti apa. Kalau pakai istilah bahasa Indonesia, anak ingusan. Tahu? Ya. Artinya apa anak ingusan? Masih beringus. Ini sama. Nah begitu Samuel menjawab, ya, aku nyabang berbicara. Kaget. Sebab Samuel yang anak kecil tidak diceritakan. Saya waktu itu ada seorang tua namanya Musa, punya 3 anak. Bisa nggak? Harusnya kan begitu kalau cinta ke anak. Saya waktunya nanti saudara baca. Ternyata apa bicara tentang politik bangsa kita. Apa sudah menyampaikan kepada Samuel tentang hilangnya, dicurinya kebutuhan, runtutnya Silo, macam-macam. Ini bingung, apa ini? Maka itu ketika ternyata imam ini tidak bisa tidur. Dia gelisah. Kira-kira Tuhan ngomong apa? Imam ini sangat sadar Tuhan tak bisa berkomunikasi lagi dengan dia. Tuhan tak bisa berhubungan lagi dengan imam ini. Maka itu harapan satu-satunya imam ini harus dengar dari anak Yunus ini. Tuhan ngomong apa? Maka ketika pagi-pagi justru kembali imam ini sampai mana? Saya bisa bayangkan sama peserta. Betul tidak? Betul. Dia bicara tentang politik negara. Saya bayangkan begini. Maka ketika ini tahu Samuel berbuat cerita apa, pasti tangan 2 ini pegang budak Samuel sambil digoyang-goyang bicara. Sampai, kok usah takut, kau bicara. Nanti ya. Nah, dari sini kita. Jadi siapa yang sedang membutuhkan siapa untuk berkomunikasi? Tuhan. Ya begitu. Lihat kemarin waktu yang berjanjian ini. Tuhan yang ya, aku mau berbicara kepada tapi pergi ke rumah tukang beliau bersenang dia bilang, jadi bukan dia cari firman Tuhan, Tuhan cari. Ada banyak hal yang kita harus tahu konsep ini. Coba baca Keluaran 25 ayat 22 supaya kita makin yakin, makin tahu bahwa salah besar kalau ada murid-murid Yesus sama orang Kristen sibuk berusaha mendengar suara Tuhan, hari ini stop, nggak usah sibuk. Yang penting siapkan hati, punya hati yang apa? Taat. Begitu Bapa melihat hati kita taat, disuruh apa saja mau, maka dia pasti balik bicara. Keluaran 25 ayat 22. 1, 2, 3. Maka aku akan lakukan. Mana suaranya semua? Yang kenyang. 1, 2, 3. Dan maka aku akan dari antara sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang-orang. Nah,
ini konsep apa itu? Nanti kita masih bicara tentang hubungan. Yang paling tidak bicara hubungan cuma komunikasi. Betul? Hubungan tidak akan terjadi kalau ada komunikasi. Lihat kasus. Dan di sanalah Musa, aku akan bertemu denganmu. Simpan kata bertemu. Dan dari atas sumber pendamaian yang ada dua patung malaikat yang berduduk. Dari situlah Musa, aku akan berbicara kepada. Berbicara tentang berapa hal? Itu penting katanya. Berbicara tentang berapa hal? Segala sesuatu. Saya tanya kepada saudara, dengar ya, yang rajin doa tapi nyerocos sendiri, nggak kasih kesempatan untuk bicara. Wow, saya doa 7 jam kalau pagi, kalau siang saya doa 4 jam, kalau sore 2 jam, malam 4 jam lagi. Semua gereja yang saya kunjungi, kalau saya tanya ini, kira-kira kalau suka nggak melihat orang kasih doanya seperti itu? Jawabannya suka. Nah, ini orang malas, kapan kerja? Ya betul. Pagi 3 jam, siang 2 jam, sore 2 jam, malam 4 jam. Anda kerja ya? Salah. Apalagi kalau doa ini kan lebih banyak ngomong. Sampai Tuhan minggir dulu, habis dulu kata-kata. Saya tanya, kalau Allah ingin menyampaikan segala sesuatu, itu banyak positif. Banyak. Dengar pertanyaan saya. Kira-kira kalau saudara punya waktu 10 jam, nggak usah ngomong, duduk saja, mendengar apa, menyampaikan segala sesuatu. Cukup nggak 10 jam? Jangan. Tidak. Nggak cukup. Kenapa sih gereja nggak benar itu benar? Nanti, kalau saudara hari itu mengambil keputusan puasa nggak kerja, HP mati, semua nggak hubungan dengan siapa-siapa, berarti saudara beri waktu 24 jam kepada Allah untuk berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Yang tanya, cukup gak waktu 24 jam? Tidak. Saya naik. Semua ini kita gak ngapa-ngapain. 100% 24 jam kali 10 kita hanya dia biar dia menyampaikan segala sesuatu. Saya tanya, cukup? Tidak. Maka itu keingat hari pertama kita belajar soal bahasanya Musa. 40 malam Musa tidak ngomong satu kata. Apa yang bicara? Maka hukum itu disimpul. Itu pertama kali tercatat dalam sejarah manusia. Tuhan menulis dengan jari di atas batu di puluhan. Maka itu saya tanya, dalam beberapa jam saja, padahal dia dan ini berkomunikasi. Setuju? Benar? Ya. Maka itu jangan sibuk menambahkan jam doa, menambahkan dari puasa untuk dengan suara tidak usah. Dalam kondisi seperti ini, saya selalu memberi Pak kesempatan 24 jam saja. Maaf ya, saya cuma ceritain saja. Jadi sambil saya ngajar begini, saya tetap berkomunikasi. Maaf ya, supaya saudara, bagi saudara bahwa saya tidak. Ayat-ayat yang saya sampaikan banyak. Coba banyak kesini. Banyak. Saya punya catatan. Enggak. Ini alat pertama untuk Allah. Harus saudara tanya. Dari mana? Saya bisa tambah aja. Kadang-kadang bisa salah ayatnya, salah pasal. Saya tetap komunikasi. Jadi kalau saya mengajar, saya selalu minta aku terus saya bicara.
Jadi tidak ada firman yang berasal dari otak saya atau pikiran saya. Semua dari Allah. Amin. Sambil saya ngomong, saya dengar dia berkata. Ini penting sekali. Kalau kita keluarkan dua kata, kita ambil dari pasal 25 kita keluarkan ayat 22. Pertama, lihat kita kata pertama, di sanalah engkau akan bertemu. Ada kata itu? Ada. Hanyalah dan aku akan berbicara. Nah, saya tertarik dengan dua kata. Ternyata begini. Kita tetap masih dalam komunikasi. Ternyata begini. Kalau Bapak mau menemui kita, kalau dicatat seperti sama. Kalau Bapak di surga mau menemui kita, Dia pasti berbicara. Katakan amin. Amin. Maka itu dua kata ini tidak ada bertemu dan berbicara. Itu pasti. Mungkin nggak kalau Tuhan menemui kita cuma senyum-senyum terus pergi lagi? Ya. Pengangguran. Jadi kalau Dia bertemu kita, Dia pasti berbicara. Amin. Amin. Tentang berapa hal? Segala sesuatu. Mau kasih waktu berapa belas jam sehari untuk jadi sekretariat dan jelaskan. Itu berkali-kali. Bahkan saya menemukan sepanjang itu Bapak akan bicara tentang segala sesuatu. Maka maaf ya rekan-rekan pendeta, jangan tersinggung. Kalau sampai sekarang sering kali saya tanya, saya tidak mau hidup dan hidupkan dan saudara Bapak. Saya tanya, kalau Bapak mampu dan mau berbicara tentang sesuatu kepada kita, jujur jawab, akankah kita berkorban banyak Bapak? Tidak. Nggak bisa. Saya kembali, misal saya diminta untuk 10 kali sehari saya ngajar, saya nggak pernah rasa capek, saya nggak pernah rasa beban, karena apa? Sudah terlalu banyak yang Dia bicarakan kepada saya, dan saya hidup yang Dia katakan, dan saya hidupkan kepada yang Dia katakan. Itu cara beda. Maaf, semua gereja yang ibadahnya 1 kali hari minggu lebih dari 2 kali. Biasanya khotbah sama atau beda di semua ibadah? Sama. Kalau saya tidak, saya diminta 10 kali khotbah sekali misalnya, saya tidak bisa khotbah kali sama. Sebab yang kali saya mengajar, saya selalu minta urusan bicara. Saya cuma menyambut. Tuhan memberi saya pengertian sekarang. Apa hamba-hamba itu? Ternyata hamba itu tidak beda seperti pelayan restoran atau pelayan tamu. Yang menentukan menunya pelayannya pelayan. Nah, hamba Tuhan hanya menjadi pelayan tapi yang menentukan dia, yang tamu untuk menunya dia. Nah, hamba Tuhan itu hanya menyuguhkan yang dimasak oleh Roh Kudus sebagai tamu. Begitu Roh Kudus, karena Roh Kudus yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh yang mau mendengar pengajaran Nabi. Saya tanya. Jadi kalau orang mengajar dan yang disampaikan ada yang dibutuhkan oleh kita, pertanyaan apa ini? Ya. Ini. Maka itu saya tidak pernah punya tema apa. Enggak. Maaf saya cakap. Nanti ya yang jam 10 kita itu Zoom-nya di penjara-penjara. Saya selalu minta tema dari mana. Dan itu banyak orang yang begitu saya dapat tema langsung bisa dapat. Bukan saya, karena saya hidupi dan saya hidupkan yang saya sampaikan. Phil sudah tahu temanya apa sebentar? Kali ini bos. Wih, ada orang? Iya Pak. Ya, temanya apa nanti?
Yang SK? Pegang bawah. Pengampunan memulihkan hubungan. Woi, pengampunan memulihkan hubungan. Ya bisa nyambung lagi. Ya, makasih B. Jadi kalau papa bertemu kita, dia pasti bisa. Begini konsepnya. Satu hari saudara sedang cari teman penting. Jam 8 seorang telepon. Saudara telepon lagi. Memang perlu dijawab saat belum masih doa. Sudah berapa jam? Sudah berapa jam? Jam 8 telepon sekarang. Jam 4 jam. Nah, kan kita nggak tahu dia doanya mulai jam berapa. Ya udah. Wah, ini jam 3, kantor mau tutup. Ini penting. Kantor mau tutup. Jam 3 dia telepon. Sudah telepon lagi. Jawabannya masih doa. Ya, besok. Akhirnya besok saudara telepon dia jawab. Wih, doa lama sekali kemarin. Aku telepon jam 8 belum selesai doa. Saya jam 3 belum selesai. Ngomong aja, jadi dia doa bisa sampai 10 jam. Dan pertanyaan penting ini, setelah saya tahu konsep Keluaran 25-22, ingat kita masih bicara hubungan dan komunikasi. Pertanyaan penting, begitu lama berdoa, Tuhan bicara apa? Jadi mulai hari ini, orang Kristen munafik yang hanya pamer doa sekian jam, tapi kamu masih tuli dari Buddha. Tidak mendengar apa-apa dari Tuhan yang wajib berdoa. Langsung jawab kepada teman, berarti kamu kemarin dulu. Masa doa 10 jam tidak ngomong apa-apa. Boleh saya katakan itu? Boleh. Gara-gara itu. Puasa juga sama. Puasa 3 hari. Begitu selesai puasa, tanya Tuhan bicara apa? Kalau sampai puasa 3 hari tetap budek dan langsung katakan, kamu melarikan diri dari kenyataan. Sembunyi. Betul? Betul. Karena ini komunikasi ini Tuhan ingin berbicara kepada manusia. Maka ini konsep ini harus kita miliki dalam hidup kita. Oke, saya stop. Ada yang mau tanya di sini? Ya, yang di rumah juga siapkan ya. Yang di luar akan baca. Tadi saya kepotong di modal seorang pemimpin adalah iya, modal seorang pemimpin itu punya visi pandangan ke depan dan punya visi pandangan ke depan. Karena dia memimpin. Kalau pemimpin nggak tahu depan itu belok kiri, belok kanan, lurus, balik, terus yang dibimbing jadi apa? Masuk jurang semua. Ya, yang kedua harus bisa mendengar situasi yang terjadi. Jadi pokoknya tentang imam ini jelas dikatakan. Tadi kalau imam ini kabur makanya orang tajam. Ada lagi yang lain? Ya coba. Kita lagi kita berbicara. Iya. Apa? Yang kuat soalnya. Apa penyebabnya orang berdoa lama? Apa penyebabnya orang berdoa lama? Karena nggak kenal Tuhan. Kalau baca Mazmur 139 ayat 4. 139 ayat 4. Ayo yang doanya lama-lama bertobat hari. Mau ngomong apa kepada Tuhan? Mau berita apa kepada Papa kita yang dahsyat? Sudah, Mazmur 139 ayat 4. Tunggu dulu, berapa? Percaya semuanya. Ayo tolong, apalagi yang Kristen-Kristen munafik. Rasanya lebih hebat kalau doa setengah jam sehari. Udah? 1, 2, 3. Ulang mana suaranya? 1, 2, 3. Tidak mengeluarkan kata-kata sesungguhnya semuanya telah
Bayangkan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan satu kata saja, Papa bagaimana? Papa bagaimana? Sudah tahu semua apa yang kita mau ngomong. Nah, saya beri pertanyaan balik. Siapa yang ngomong? Henry. Saya beri pertanyaan balik. Henry secara khusus. Yang di rumah juga tolong jawab. Setelah kita tahu siapa Papa kita, yang seringkali kita doa dengan dia, ternyata dia tahu semua tentang apa yang mau kita katakan. Pertanyaannya, perlu nggak doa panjang-panjang? Enggak. Ya sudah. Nggak perlu. Apalagi kalau kita pakai hukum Tuhan Yesus. Hei, kalau kamu sembahyang, jangan orang Farisi, doanya diulang. Saya pernah pakai stopwatch gara-gara ayat ini. Berapa menit saya doa itu nggak terulang. Ternyata maksimal 7 menit. Begitu 8 menit ulang lagi. Aduh, ngomong apa? Lu ya atau tidak? Iya. Makanya kalau bilang doa 7 jam, saya pusing. Kenapa 7 jam? Lu ngerti gak sekarang tentang komunikasi dan hubungan kita dengan Bapak Yesus? Saya tanya, setelah kita tahu prinsip Keluaran 2:22 bahwa apalah yang ingin menyatakan segala sesuatu kepada kita, termasuk kisah Samuel. Pertanyaan saya, rugi nggak kalau kita punya waktu doa sekian jam, tapi yang ngomong kita sendiri Tuhan nggak ngomong apa? Rugi. Salah. Dia yang tahu apa, kita beritahu tentang apa. Kan mubazir sebenarnya. Sejak saya ngerti firman ini, maaf, saya nggak pernah doa panjang-panjang karena saya lebih dia dengan dia bicara. Amin. Makanya kalau gereja masih punya konsep goblok, hanya doa banyak berkat, tidak doa tidak ada berkat, kurang doa kurang berkat, sedikit doa sedikit berkat. Kamu Tuhan tidak bisa kita slot dengan kata-kata kita yang macam. Amin. Amin. Tuhan mau hati yang jadi tempat untuk komunikasi. Kalau perhatikan sama, luar biasa. Saya harus hati, nggak lagi selesai. Tapi sambungnya, saya tanya, siapa yang tahu negara Afrika yang pertama percaya Yesus jadi Kristen? Negara apa? Afrika. Ini pengetahuan. Ada negara Afrika yang pertama kali menjadi negara Kristen sampai hari ini. Salah lah Bapak Cak. Saya bilang negara kaya. Negara apa? Ini sudah sejauh Ethiopia itu negara Afrika pertama jadi Kristen. Kita buka Kisah Rasul pasal 8. Saya pinjam Alkitab. Kisah Rasul pasal 8. Yang punya mana ya? Kok nggak balik-balik? Siapa namanya dia lupa? Siapa? Pasal 8. Iya, Kisah Rasul pasal 8. Tunggu, saya cari. Henry, jangan cepat-cepat. Ya ini kisahnya karena ketaatan ayat 26. Judulnya apa? Sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu bahasa Melayu. Kalau sekarang Menteri Keuangan. Baca 26. 1, 2, 3. Kemudian berkata mereka Tuhan ayat 26. Ya, benar ayat 26. Kalau kita baca ayat ini seperti kemarin kisah Abraham yang duduk di pintu kemah pada hari panas terik. Kalau kita baca ayat ini, adakah nada-nada atau pesan Filipus dan doa menyembah kuasa? Ada. Walaupun kita tidak tahu karena nggak tertulis, tapi boleh nggak saya katakan Filipus lagi santai.
Kalau pakai istilah sekarang lagi mobil gagal. Nanti ketika seperti Abraham lagi santai kepanasan, seperti Filipus lagi diam-diam, siapa yang hadir berbicara? Tuhan. Kamu ke selatan, ada jalan yang sini akan turun ke sana. Filipus katanya, belanja apa? Enggak. Pergi. Ayat 27 bilang apa? Ayat 27 dibilang, dan setelah Iya, dan setelah bangun, pergilah dia dan tampaklah seorang sida. Nah, pergi bangun. Enggak pakai bangga-bangga, enggak cari ini hanya ikuti. Maka disitulah itu jadi Islam karena ketaatan Filipus. Yang terakhir kisah Rasul 16. Kapan Eropa mendengar Injil? Wah ini kisahnya ada di sini. Yang hadir tadi malam masih ingat? Ya, blueprint gereja itu kitab apa? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Iya. Nah, saya suka membaca sejarah-sejarah seperti ini karena ada yang Eropa pertama kali diinjili di Pasaman. Dan dari Eropa diinjili ke seluruh dunia. Maka itu lihat sejarah daerah-daerah misi di Indonesia, pasti orang-orang itu dari Amerika Serikat. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Coba. Mereka melintasi apa? Tanah Frigia dan Galatia. Karena Roh Kudus mencegah Paulus dengan timnya untuk pelayanan di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah-daerah yang tinggal. Nah, mereka mencoba masuk ke daerah-daerah begini. Saya tanya, apa arti kalimat mereka mencoba masuk? Ingat ya, yang Kudus nanti outreach, kalian harus tahu Roh Kudus memimpin kemana. Paulus coba masuk ke daerah-daerah begini. Arti apa mencoba masuk? Berusaha. Karena dia heran. Kenapa Roh Kudus mencegah? Bukankah baik waktu memberikan Injil? Belum baik atau tidak? Baik. Tapi dia mencegah. Terus kalimat berikut, setelah mencoba masuk ke daerah Bitinia, Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Ini unik sekali. Saya sampai hari ini dalam pelayanan selalu minta Roh Kudus yang ini. Maka itu gereja-gereja besar yang bisa mengundang saya, karena rata-rata mereka paling sedikit minta waktu 3 bulan. Nah, saya tidak bisa. Saya ingin Roh Kudus yang mengatur waktu saya, dan itu pasti tepat. Terus terang, waktu saya memutuskan undangan Gion untuk malu, ada 2 tawaran dari tempat lain. Maaf ya Gion, yang lebih besar gerejanya. Karena satu bilang karena teman-teman, kalau kau ke Palu maaf, kan cuma ngajarin 4 orang, karena sisanya 4 orang. Ini gereja ini besar atau korden aja. Tapi Roh Kudus itu menjelaskan enggak kamu mesti ke Palu. Nah, waktu itu saya belum tanya dia, saya pikir di kota Palu. Ternyata di sini. Nah, begitu dengar sini, saya juga nggak tahu sebelah mana. Saya tanya anak saya, di mana sih dulu? Oh, anak saya. Tinggal banyak. Lah, berapa nasi bilang, Pak, segitu jauh fasilitasnya. Nah, saya berpikir, gimana ya Tuhan? Bukan masalahnya saya waktu yang cuma ngajar Pak Tuhan, karena saya tahu sudah belasan tahun nggak kepala, nggak marah-marah. Akhirnya saya telepon ibu pendeta. Nah, di situ coba bagus. Waktu itu pakai sekolah saya lebih bagus. Masih ingat dia? Dan ternyata sampai tadi malam saya masih takut dari pendeta. Ternyata untuk bekerja di luar pikiran. Artinya, jadi ikutilah. Nah, saya coba-coba tanya kepada pertama Roh Kudus mencegah. Paulus tidak merasa
7 atau 8. Roh Yesus yang nggak boleh. Pernah nggak saya tanya kenapa beda jawab dengan Roh Yesus? Ternyata ini jawaban. Mungkin terhadap Roh Kudus Paulus masih nanggap teman baik. Nah, Roh Kudus lapor ke Tuhan Yesus, dia nggak murni. Dia udah biar lagi. Begitu Roh Yesus datang, pasti pikiran Paulus tobat. Aku mau kita yang pertama. Ngerti kita? Apa? Yang pertama ada apa? Yang pertama kali Paulus dijumpai Saulus, dijumpai Yesus, kan buta matanya. Nah ini datang lagi nih satu orang ini, orang juga. Hebat ya. Terus apa yang terjadi? Ayat berapa? 9. Cepat datang 2, 3. Apa? Setelah ya baca silakan berapa? Coba. 9 nih. 1, 2, 3. pada malam harinya. Oh, setibanya pada malam harinya sampai keras pengistor. Malam itu Tuhan bicara kepada Paulus, kamu ke Makedonia. Saudara berkata, Makedonia itu wilayah Eropa yang pertama setelah keluar dari Asia. Dan wilayah itu masih ada sampai ini di perbatasan itu. Ayat 10. Tadi penglihatan itu bukan, yang dari penglihatan itu ayat berapa? 9. Oh 9, berarti 9, cepat. 1, 2, 3. Ya, yang memanggil dan di mana kau pakai dunia dari pakaiannya. Kalau pakaian orang Asia kan orang Eropa pasti beda. Terus? Ya, dari keberangan. Setelah itu apa? Iya, setelah itu. Bukan, setelah itu setelah Paulus melihat penglihatan itu, sebenarnya, karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan. Artinya apa menarik kesimpulan? Artinya bingung. Ke Galatia, ke Bitinia, ke Misia, ke boleh. Begitu Roh Kudus hadir dengan penglihatan, maka menarik kesimpulan. Oh, langsung kami ke Eropa. Nanti kisahnya, bisa tanya kan? Ya, nanti kita lanjut. Kita bersyukur untuk waktu yang manis ini. Amin.